Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami mengaturkan pemanjali umat. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Sastrawinata dan teman saya Imade Budiarte dan Inyoman Adi Mega Wibawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengumpulan data. Next. Di sini prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada sasaran pengumpulan data, metode pengumpulan data, analisis data, evaluasi efektivitas pengumpulan data. Untuk menyusun suatu perencanaan perubahan, perlu dilakukan suatu diagnosis organisasi. Diagnosis organisasi dapat dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan maupun dengan bantuan pihak luar pengumpulan data untuk diagnosis organisasi dengan menanda organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Dapat dipandang melalui 3 tingkatan, yaitu yang pertama organisasi secara keseluruhan adalah cara memandang organisasi secara keseluruhan, termasuk bentuk perusahaan, struktur, mekanisme, sumber-sumber yang digunakan organisasi. Dan yang kedua, kelompok kerja. Unit atau bagian adalah kelompok kerja yang ada pada organisasi berikut. Struktur interaksi yang terjadi antara anggota dan kelompok. Dan yang ketiga, individu adalah pribadi dalam organisasi, termasuk di sini adalah kewajiban individu dalam organisasi. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengumpulan data. Jika dilihat dari pengertian metode pengumpulan data, menurut ahli, metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Metode pengumpulan data ini termasuk kategori laporan diri. Individu melaporkan tentang keadaan dirinya berdasarkan pertanyaan atau perintah yang diberikan kepadanya. Berikut ada 4 pengumpulan data yang bisa dilakukan. Yang pertama, metode wawancara. Menurut Prabowo, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seorang responden. Caranya adalah dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka. Penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton, dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interview mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek. Dengan pedoman demikian, interview harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan konkret dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung. Yang kedua, metode observasi. Di samping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Menurut Nawawi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Menurut Patton, tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas
dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Ada beberapa macam observasi. Yang pertama, observasi partisipatif. Penelitian mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan, dan partisipasi dalam aktivitas yang diteliti. Yang kedua, observasi terus terang dan tersamar. Penelitian berterus terang narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian. Yang ketiga, observasi tak berstruktur. Dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Selanjutnya ada metode kuesioner. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Instrumen atau alat-alat pengumpulan datanya juga disebut angket, berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Responden mempunyai kebiasaan untuk memberikan jawaban atau responden sesuai dengan persepsi. Kuesioner merupakan metode penelitian yang harus dijawab responden untuk menyatakan pandangannya terhadap suatu persoalan. Sebaiknya pertanyaan dibuat dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti dan kalimat-kalimat pendek dengan maksud yang jelas. Berikut ada beberapa macam kuesioner. Yang pertama, kuesioner tertutup, yaitu setiap pertanyaan sudah disertai sejumlah pilihan jawaban, responden hanya memilih jawaban yang paling sesuai. Yang kedua, kuesioner terbuka, di mana tidak ada pilihan jawaban sehingga responden harus memformulasikan jawaban sendiri. Yang ketiga, kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup, di mana pertanyaan tertutup kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. Yang keempat, kuesioner semi terbuka, pertanyaan yang jawabannya telah tersusun rapi tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban. Terakhir yaitu dokumen. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau instansi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Dalam pengumpulan data, penelitian membutuhkan suatu instrumen. Instrumen dibutuhkan untuk pengambilan data untuk penilaian baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian atau fasilitas yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cepat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis data evaluasi efektivitas pengumpulan data. Dalam mengadakan sebuah proses evaluasi, terdapat beberapa hal yang akan dibahas, yaitu apa yang menjadi bahan evaluasi, bagaimana proses evaluasi, kapan evaluasi diadakan, mengapa perlu diadakan evaluasi, di mana proses evaluasi diadakan, dan pihak yang mengadakan evaluasi. Hal yang perlu dilakukan evaluasi tersebut adalah narasumber yang ada, efektivitas penyebaran pesan, pemilihan media yang tepat, dan mengambil keputusan anggaran dalam mengadakan sejumlah promosi dan periklanan. Evaluasi tersebut perlu diadakan dengan tujuan untuk menghindari kesalahan perhitungan pembiayaan, memilih strategi terbaik dari berbagai alternatif, strategi yang ada, meningkatkan efisiensi iklan secara general, dan melihat apakah tujuan sudah tercapai. Di sisi lain, perusahaan kadang-kadang enggan untuk melakukan evaluasi karena biayanya yang mahal, terdapat masalah dengan penelitian. Secara garis besar, proses evaluasi terbagi menjadi di awal pre-test dan di akhir post-test. Pre-test merupakan sebuah evaluasi yang diadakan untuk menguji konsep dan eksekusi yang direncanakan.
sedangkan tes merupakan evaluasi yang diadakan untuk melihat tercapainya tujuan dan dijadikan sebagai masukan untuk analisis situasi berikutnya. Evaluasi dapat dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. Evaluasi yang di dalam ruangan pada umumnya menggunakan metode penelitian laboratorium dan sampel akan dijadikan kelompok percobaan. Kelemahannya, realisme dari metode ini kurang dapat diterapkan, sementara evaluasi uang diadakan di luar ruangan akan menggunakan metode penelitian lapangan di mana kelompok percobaan tetap dibayarkan menikmati kebebasan dari lingkungan sekitar. Realisme dari metode ini lebih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai evaluasi tersebut dengan baik. Diperlukan sejumlah tahapan yang harus dilalui, yakni menentukan permasalahan secara jelas, mengembangkan pendekatan permasalahan, memformalisasikan desain penelitian, melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, menganalisis data yang diperoleh, dan kemampuan menyampaikan hasil penelitian. Tujuan evaluasi program adalah berupaya mencari rekomendasi. Rekomendasi ini didapatkan dari hasil telah analisis data yang didapatkan dari lapangan. Analisis data kualitatif dan kuantitatif merupakan topik yang biasa dilakukan dalam metode penelitian lanjutan dan evaluasi. Ada beberapa hal yang mendasar yang perlu dipertimbangkan evaluator atau peneliti yang bisa membantu dalam memaknai setumpuk data. Ketika menganalisis data, apakah dari tes, kuesioner, wawancara, atau lainnya selalu harus diawali dengan meninjau ulang tujuan evaluasi. Ini akan memudahkan kita dalam menyusun data dan memfokuskan analisis. Hal mendasar dalam menganalisis data kuantitatif, yang pertama membuat salinan data dan simpan master salinnya. Gunakan salinan tersebut untuk mengedit pemotongan atau yang lain. Yang kedua ada tabulasi data. Yang ketiga, untuk skala penilaian dan ranking, disarankan untuk menghitung rata-ratanya. Yang keempat, baca semua data secara seksama. Yang kelima, susunan semua komentar pada kategori yang sejenis, misalnya minat, perhatian, saran, kekuatan, dampak, dan beri nama kategori tersebut, misalnya minat, perhatian, saran, dan seterusnya. Yang ketujuh, usaha untuk mengenali pola dan hubungan kausal dari pola tersebut. Yang terakhir, simpan semua komentar itu untuk beberapa tahun setelah pelaksanaan evaluasi, siapa tahu dibutuhkan kelak. Tabulasi data. Tabulasi dapat diartikan penyusunan menjadi tabel pengertian lain. Tabulasi adalah mengelola atau memproses hingga menjadi tabel. Tabulasi merupakan heading set yang memudahkan penelitian dalam mengelola dan menganalisis baik secara manual maupun komputer. Tabel ini berisikan variabel objek yang akan diteliti dengan angka-angka sebagai simbolis label dari kategori variabel yang telah diteliti. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yaitu metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi,
dan lain sebagainya. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang diartikan sebagai alat bantu angket, daftar, skala, pedoman wawancara, lembar pengamatan atau panduan pengamatan, soal ujian atau tes. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang kelompok kami sampaikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.